kami si Bolang dari dataran tinggi Kindang, Bulukumba. Kami sedang bergegas mencari jalan pintas menuju tempat mencari Kombeng. Sayangnya perjalanan kami terhambat karena jeram dan arus sungai yang deras. Mau tidak mau, kami harus mencari sungai yang lebih lebar. Awas, hati-hati teman. Sungai dengan bantaran yang lebar biasanya memiliki arus yang lebih kecil daripada aliran sungai yang berjeram. Tandanya aliran air sungai terlihat lebih landai dan tenang. Hap! Mantap! Kami berhasil, teman! Selamat datang di tempat persembunyian Kombeng. Kombeng atau kepiting air tawar biasanya tinggal di balik batu sepanjang aliran air yang tidak berarus. Untuk mencarinya, kami harus sangat teliti. Nah, ini dia teman, aku dapat satu. Kombeng memiliki banyak nama di tempat yang berbeda. Orang Jawa menyebutnya yuyu atau cuyu. Di daerah lain disebut juga ketam sungai. Selain di sungai, kombeng juga bisa ditemui di danau dan sawah. Hanya saja, bagi petani, kombeng sering dianggap hama karena dapat membuat lubang yang bisa menguras air di sawah. Ayo, Komang, terus cari yang banyak ya. Di kampung kami, kombeng biasa dimanfaatkan sebagai umpan pancing dan bisa dikonsumsi. Itu sebabnya kakak meminta kami untuk mengambilnya. Sayangnya kami tidak punya banyak waktu nih teman. Selamat datang di kampung halamanku. Aku tinggal di desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kampungku berada di kaki Gunung Lompo Batang dengan tanah yang sangat subur. Hari ini Bapak sedang panen kopi di kebunnya. Bapak sengaja mengundang beberapa kerabat untuk membantunya. Kau ne bulan batunte jago. Patungan lagi kau makinnya mah di kalorua. Oh iya, balik apa 50 kopi. Teman, Desa Kahaya adalah salah satu lumbung kopi terbesar di Kabupaten Bulukumba. Hasil kopi dari kampung kami sudah dipasarkan sampai keluar daerah, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan daerah lain di sekitar Sulawesi. Kualitas biji kopi dari Kahaya memang sudah tidak diragukan lagi. Salah satu rahasianya adalah cara panen yang benar. Jika dulu biji kopi dipanen bersamaan, sekarang tidak lagi. Sejak beberapa tahun belakangan, petani kopi di kampung kami hanya memanen biji kopi yang sudah matang di pohon. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Ayo, minumnya sebentar bala. Setelah sampai di rumah, biji kopi dikeringkan dengan cara menjemurnya di atas para-para atau tempat penjemuran berbentuk anyaman bambu. Bapakku bilang sengaja tidak dijemur di atas tanah karena untuk menjaga cita rasa kopi. Uniknya, tidak hanya biji kopi yang kami manfaatkan, tapi kulitnya juga. Kami sengaja memecah biji kopi untuk memisahkan biji dan kulitnya. Hari ini kami sedang sibuk menyiapkan banyak sekali hidangan. Ada kue dan ada sayur untuk acara syukuran. Kali ini kakakku akan mencoba menu baru, yaitu membuat masakan dari bahan kulit kopi. Sayur kulit kopi akan dimasak bersama dengan bumbu halus dengan campuran daun pakis dan santan kelapa. Kami sudah berbagi tugas nih. Kakak dan Komang sedang menyiapkan bahannya. Kami warga desa Kahaya sangat menjaga tradisi gotong royong. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi jika dikerjakan bersama-sama,
akan lebih cepat selesai. Jangan lupa tambahkan parutan kunyit untuk membuat masakan menjadi lebih lezat. Lain bumbu, lain juga bahan yang harus disiapkan. Kombeng terlebih dulu kami goreng sampai matang. Tidak perlu waktu lama, cukup goreng selama 10 sampai 15 menit. Angkat jika cangkangnya sudah berubah warna. Yuk Kak, sekarang saatnya memasak. Pertama, tumis bumbu sampai harum. Lalu, masukkan pakis yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, kulit kopi yang sudah direbus. Matangkan semua bahan dengan menambahkan santan kelapa. Jangan lupa beri sedikit garam sebagai bumbu pamungkasnya. Ini dia bahan penting dalam masakan ini. Kombeng goreng. Aku sudah tidak sabar pengen mencobanya. Hari ini kami sedang mengadakan acara syukuran panen kopi. Bapak sengaja mengundang kerabat dan tetangga untuk berdoa dan makan bersama. Acara ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan simbol pengharapan untuk hasil panen tahun depan yang lebih baik. Tabe deng, liang ngarok kombeng, erongan reneke. Iya, Ndi. Tajamin aku pangalian kil. Enak banget. Rasanya hampir sama dengan sayur kulit melinjo, empuk dan kenyal. Duduh, kombengnya tidak mau kalah. Mantap banget. Ayo ibu-ibu siap. Sere, roa, talu. Ayo, semangat, Bi. Jangan sampai tumpah. Teman, untuk urusan menumbuk kopi, ibu-ibu memang jagonya. Tapi apa jadinya ya kalau dilombakan? Kira-kira ada yang sampai keringat dingin gak ya? Peserta lomba dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang pemain. Dan setiap pemain harus bekerja sama untuk menyelesaikan semua tantangan. Setelah biji kopi selesai disangrai, selanjutnya ditumbuk sampai halus. Nah, ada yang berantakan tuh. Duh, ternyata memang tidak gampang menumbuk kopi. Apalagi kalau banyak penontonnya. Tangan bisa tiba-tiba gemetar. Ditambah ada 3 pasang mata yang tidak berhenti mengamati kami. Para juri sedang menilai kerapian, kecepatan, dan cita rasa kopi setelah jadi. Ayo, Bi, semangat! Serbuk kopi yang sudah ditumbuk masih harus disaring dengan ayakan. Meskipun harus buru-buru, tapi kualitas harus nomor 1. Karena serbuk kopi yang masih kasar bisa merubah cita rasanya. Asyik, sedikit lagi teman. Terakhir, serbuk kopi ini kami seduh dengan air panas. Reza sudah menyiapkan air panasnya. Aduk, aduk, jangan sampai tumpah. Hore, selesai. Sepertinya Alfat dan Komang tidak mau tertinggal jauh. Mereka semakin bersemangat. Ayo, lebih cepat lagi kawan. Ini kipas apa ini? Gak bisa neka sampai
anu kupingna. Sekarang sampai pada saat penentuan. Satu persatu juri mencoba rasa kopi yang kami seduh. Kira-kira kopi siapa ya yang paling enak? Enak banget. Oh iya teman, ini adalah jenis perlombaan baru di kampungku. Sebagai daerah penghasil kopi, sepertinya kami akan mengadakannya lagi lain waktu. Habisnya seru banget sih. Juara 1 adalah kelompok 2. Hore! Aku menang! Berkat semangat dan kerjasama yang baik, kami berhasil mendapatkan gelar juara. Yehuy! Kami bangga banget teman, karena bisa membawa piala ini pulang. Mantap! Ayo, cepat! Kita sudah terlambat nih. Teman, kami sedang menuju pondok tempat pembuatan gula merah milik bapakku. Supaya cepat sampai, kami memilih jalan pintas. Waduh! Hati-hati kalau anu. Ini memang dibesai. Perkenalkan teman, ini adalah bapakku. Setiap hari, bapak sibuk di kebun untuk membuat gula merah. Gula merah dibuat dengan cara sederhana dari nira pohon aren. Syukurlah, kami datang tepat waktu. Oh iya teman, setiap datang kemari, kami biasa membuat sokdri raulame. Laman tempat. Pagkabayan si ko nantun. Sokdri raulame dibuat dari bahan daun singkong dan nira aren. Tapi tidak sembarang nira, harus nira matang yang hampir menjadi gula. Begini cara membuatnya. Ikat daun singkong seperti ini, kemudian matangkan dengan mencelupkan ke dalam nira yang mendidih. Sebentar saja, cukup 5-10 menit. Lalu putar untuk memastikan setiap bagian daun sudah tercelup semua. Lalu angkat dan dinginkan. Oh, nyaman deh kadali di kanre, pulai di kanre nih. Ane, lain-lain. Nyaman tuh bolang. Wah, Komang suka banget tuh. Rasanya seperti keripik, tapi sedikit lembek. Manis-manis enak gitu deh. Jajanan sederhana ini harus kami buat sendiri karena tidak dijual di toko. Kalau teman di rumah penasaran, silakan datang kemari. Nanti kami buatkan yang paling spesial deh. Setelah puas makan, sekarang waktunya kami membantu Bapak. Nira yang sudah matang didinginkan sebentar sambil terus diaduk. Selanjutnya gula dicetak menggunakan tempurung. Sengaja dipilih alat cetak ini karena mudah didapat. Selain itu, tempurung juga tahan lama. Tidak akan rusak meskipun sudah dipakai bertahun-tahun. Ini dia hasilnya, gula merah yang sudah siap dijual. Biasanya gula dijual per pasang. Uniknya, gula tidak dibungkus plastik, melainkan dengan daun coklat kering. Bapak biasa menjual gula merah ke pasar 1 minggu sekali. Banyak yang bilang gula merah dari Kindang punya cita rasa yang khas. Bolan, nale menu siko golay mimin ruri tantano. Ya pale, lalu mau kapan? Iya, betul dah. Pelan kira pelan gitu selalu. Teman,
Gula merah yang kami buat tidak semua dijual. Ada sebagian yang digunakan sendiri. Karena banyak kue dan makanan tradisional yang menggunakan gula merah sebagai bahan utamanya. Kali ini bibiku sedang bersiap membuat kue dari bahan gula merah dan lamtoro. Tante, ini gola dari batu di bapakku. Oh iya, lani pare mantoin tu sampai roko-roko. Oh, Ane na de bulangin susah kamu ni anu Miele, balisay tan tadi. ya balir tantaku di. Iya. Tenang saja, Bi. Urusan panjat memanjat serahkan saja padaku. Teman, tidak mudah memang mengambil buah lamtoro. Karena pohonnya tinggi dan posisi buah berada di ujung dahan. Jadi, harus menggunakan galah bambu atau memanjat dan memetiknya langsung. Ale miro lo. Pohon lamtoro banyak tumbuh di sekitar kebun. Lamtoro sengaja ditanam sebagai tanaman pelindung kopi. Selain itu, daun lamtoro juga biasa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Gimana teman? Sudah banyak belum? Lo hemin nih. Ya lo hemin ni bulangin. Nyamang Boleh na bini bare. Ya tan ningin di kampungnya doko-doko lanturua. Terima kasih Bulandi. Ya, men rok na. Beres deh. Yuk kawan, saatnya ikut Bibi membuat kue di rumah. Berangkat! Sama di boleh tarik gua. Salah ka nga asam pulusan dak balang ko naon repairnya. Dipalik. Kawal pot. Neda menunggu tinggal situ lo terus. Tan repot tante. Korek pada di. Oi, Kau resa. Neda menunggu pirau na. Sige di mami. Oh iya, korek pada di. Teman, kami sedang membuat kue doko-doko lamtoro. Dibuat dari bahan biji lamtoro segar. Jangan lupa pisahkan antara biji dari kulitnya ya. Untuk pembungkusnya, Reza sedang menyiapkan daun pisang dan lidi. Terus, apa lagi? Masih banyak banget. Aku sedang membantu Bibi membuat adonan. Bahannya ada santan kelapa, pati jagung, gula merah, dan parutan daun pandan. Oh iya teman, kue tradisional ini bisa dibuat dalam dua jenis, yaitu kue doko-doko gula merah dan kue doko-doko gula pasir. Selain berbeda bahan, tampilannya pun tidak sama. ini tante lanturona. Boleh ikut terang. Oi. Ustaz, bolang lampu kompalun ne anu dumpia, tapi sita kamu panai golana di, tapi panai ngasiki. Nah, biar tidak penasaran, yuk kita buat dulu kue doko-doko yang menggunakan campuran gula pasir. Caranya dengan merebus santan yang sudah bercampur dengan pati jagung. Lalu masukkan gula pasir dan lamtoro. Aduk terus sampai mendidih. Jangan lupa tambah pewarna makanan untuk membuatnya lebih menarik. Tunggu selama kurang lebih 15 menit. Setelah mengental, angkat dan dinginkan. Sambil menunggu kue dingin, kami bisa sambil membungkusnya. Bentuknya hampir mirip dengan kue Nagasari. Bedanya, kue doko-doko sudah matang sebelum dibungkus. Nah, kalau yang ini adalah cara membuat kue doko-doko dengan campuran gula merah. Panami golana. Panami. Jangan kena. Balik. Selanjutnya masukkan air pandan. Setelah santan dan gula merah larut, kemudian lamtoro. Aduk tanpa menambahkan pewarna makanan. Sengaja kami akan membuatnya terlihat alami dari warna gula merah. Setelah sedikit mengental, angkat dan bisa dibungkus. Oh iya teman, kue doko-doko bisa bertahan sampai lebih dari 1 hari.
Bibiku bilang akan lebih enak kalau kue sudah dingin dan keras. Duh, aku semakin tidak sabar pengen mencobanya, teman. Nih tahan di bolang. Umur-umuran no. Ya pala terima kasih pala di tanta minta Iya, mah. sama-sama. Lolok ko di. Ye. Asyik. Terima kasih ya, Bi. Kapan-kapan kami datang lagi. Nah, itu kawan-kawanku sudah menunggu, teman. Aku sengaja mengundang mereka untuk mencoba rasa kue yang kami buat. Apa itu bolang? Anu, dapat batu di tantaku. Engan remo ko. Wah, kalau dilihat-lihat sih, mereka suka banget. Rasanya manis dan kenyal. Apalagi ada dalam toronya. Makin susah berhenti deh. Oh nyaman toh. Upang aja mo ko. Nak busumi. Upang aja mo ko ya. Iya. Wala pakai pada kinyamangnya. Ada. Taman. Ada. Ayo, sini teman, ikut aku. Sebelum pulang, kami mau mandi dulu di sini. Airnya seger banget. Ayo, lompat lagi. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami dari dataran tinggi Kindang. Selalu jaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.